Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan semangat mengikuti pembelajaran prakarya hari ini. Semoga wabah COVID-19 segera pergi dari bumi Indonesia. Pembelajaran prakarya kelas 8 SMP aspek kerajinan bab 2 pertemuan yang ke-1, materi, bahan, peralatan, dan prosedur pembuatan kerajinan bahan lunak baik alami maupun buatan. Kompetensi dasar 3.2 memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. 4.2 perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran: setelah menyelesaikan rangkaian pada aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan jenis alat dan bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan kerajinan secara mandiri. 2. Mendeskripsikan prosedur pembuatan kerajinan bahan lunak dengan tepat. Identifikasi bahan, peralatan, dan prosedur produksi kerajinan bahan lunak alami. 1. Kerajinan gerabah. Bahan kerajinan gerabah dari tanah liat. Kemudian B. Alat produksi pembuatan kerajinan gerabah mulai dari butsir, tali pemotong, spon, kemudian hand wheel, roll, dan tungku pembakar. Tungku pembakaran ini secara modern ya. Untuk yang tradisional menggunakan kayu bakar dan lain-lain. Prosedur pembuatan kerajinan gerabah dimulai dari pengambilan tanah liat, yaitu menggali tanah secara langsung. Lalu persiapan pengolahan. Tanah liat disiram air, dibiarkan 1-2 hari dan digiling agar lebih rekat. Setelah itu proses pembentukan. Pembentukan dengan tangan atau kaki alat cetak. Lalu penjemuran atau pengeringan. Untuk penjemuran di ruang terbuka tanpa sinar matahari secara langsung. Ya, kemudian pembakaran, gerabah kering dan mengeras dibakar agar benar-benar keras dan tidak mudah pecah. Kemudian selanjutnya adalah penyempurnaan atau finishing. Penyempurnaan itu untuk artistik keindahan atau bisa dilakukan pengecatan, pewarnaan. Yang kedua, kerajinan adonan tepung atau flour clay. Flour clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa sehingga kalis dan lunak, sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan clay dough. Bahan kerajinan adonan tepung flour clay yaitu tepung terigu, kemudian sagu tapioka, kemudian lem putih, bisa menggunakan fork atau pewarna makanan, cat poster, dan semprot clear. Sedangkan alat produksi adonan tepung yaitu menggunakan baskom, mangkok, gelas ukur, plastik, triplek, kemudian waslap. Prosedur pembuatan kerajinan tepung flour clay, pencampuran tepung dan lem. Tepung terigu ditambahkan tapioka dan sagu. Kemudian dilakukan penambahan air.
Setelah itu diaduk dan diuleni sampai kalis. Lalu diberi warna dan pembentukan. Setelah itu finishing, dibuat kerajinan flower clay yang seperti pada gambar ini. Ya, dilakukan juga pewarnaan. Identifikasi bahan peralatan dan prosedur produksi selanjutnya untuk kerajinan bahan lunak buatan. 1. Kerajinan lilin. A. Bahan produksi kerajinan lilin yaitu A. Lilin lebah, kemudian lilin batang, kemudian parafin, plastisin dan silikon, katalis, tali sumbu, dan F. Pewarna. Alat produksi yang dibutuhkan pembuatan kerajinan lunak yaitu cetakan silikon ya atau plastik, kemudian baskom, kompor, dan sendok. Prosedur pembuatan kerajinan lilin. Bahan dasar lilin, lalu dipotong kecil, diserut halus, dilelehkan dengan ditem. Ditem merupakan suatu proses pengolahan menggunakan dua wadah yang berbeda ukuran. Wadah yang pertama lebih besar, yang kedua lebih kecil. Wadah pertama diisi air, dididihkan sampai mendidih. Wadah yang kedua diisi potongan lilin lalu disimpan di atas wadah pertama. Biarkan lilin meleleh karena panasnya air. Setelah itu untuk lilin aroma, teteskan minyak aroma terapi pada saat lilin meleleh. Dilanjutkan percetakan di wadah silikon. Gunakan cetakan sesuai ide atau gagasan, pasangkan tali sumbu pada saat percetakan. Lalu dilanjutkan pendinginan atau pembekuan. Terakhir adalah penyempurnaan atau finishing hingga menghasilkan produk kerajinan dari bahan lilin. Seperti ini. Ini yang menggunakan gelas. 2. Kerajinan gips. A. Produk kerajinan gips yaitu bubuk, kemudian plastisin silikon, dan cat akrilik. Yang B. Alat produksi pembuatan kerajinan gips. Mulai dari gelas, sendok, kemudian cetakan plastisin. Bisa dari bahan plastik juga. Dilanjutkan untuk prosedur pembuatan kerajinan gips, yaitu bahan dasar gips dicampur dengan air dengan perbandingan 1:2 antara gips dan air. Lalu dilakukan pengaduan dan percetakan di wadah atau silikon. Setelah itu dilakukan pembekuan hingga akhirnya penyempurnaan atau finishing, yaitu pengamplasan, pengecatan, atau pewarnaan hingga menghasilkan produk kerajinan dari bahan lunak buatan gips berupa patung ya, kemudian juga ornamen rumah. Kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Bahan produksi kerajinan fiberglass yaitu resin dan katalis. Ya, ini resinnya, ini katalisnya, yang botolnya lebih kecil. Ya, hanya menggunakan beberapa tetes. Ya. Kemudian cat akrilik, ya, dan pernak-pernik. Ya. Contohnya pada saat kita menggunakan lapisan kedua membuat gantungan kunci. B. Alat produksi pembuatan kerajinan fiberglass yaitu sendok, wadah mangkok, cetakan, gunting, tempat adukan, cotton bud untuk mengaduk, kemudian amplas halus, dan kompon atau untuk pengkilat.
Ini cetakan resin ya. Ada 10 model atau 10 bentuk dari bahan plastik ya. Selanjutnya prosedur pembuatan kerajinan fiberglass. Bahan dasar fiberglass dicampur ya. Untuk bahan dasar fiberglass, bahan utama berupa resin bening dan katalis. Kemudian bahan isian yaitu koin, manik-manik atau pernak-pernik ya. Kemudian dilakukan pencampuran, perbandingannya adalah 20:1 antara resin dan katalis. Katalis yang botol kecil tadi. Jadi yang dibutuhkan lebih sedikit. Kemudian dilakukan pengaduan. Dilanjutkan pendiaman, didiamkan sampai tidak ada gelembung-gelembungnya dan adonan menjadi gel. Kemudian pembuatan lapisan kedua untuk mencampur bahan isian. Lanjut pencetakan dalam wadah ya, lalu dilakukan pembekuan dan terakhir penyempurnaan atau finishing hingga membuat kerajinan dari fiberglass bahan lunak buatan seperti saya tunjukkan pada gambar ini. Ya, menarik anak-anak. Selanjutnya bahan lunak kerajinan sabun ya. Bahan produksi kerajinan sabun, sabun batangan ya. Sabun batangan atau sabun olahan bentuk cair dan siap dicetak. Kemudian alatnya butsir, jarum kawat, pensil, spidol dan cetakan silikon. Cetakan. Bisa menggunakan cetakan dari bahan plastik. Prosedur pembuatan kerajinan fiberglass. Proses produksi pembuatan kerajinan sabun dengan teknik ukir, cukil, dan raut. Bahan sabun dibuat sketsa dulu, kemudian proses pembentukannya ya dengan pisau. Penerapan teknik ukir, cukil, raut dengan pisau khusus atau pisau. Sisa serutan dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan bentuk lain dengan teknik melt and power atau teknik leleh dan tuang atau dengan jenis kelai. Kemudian dilakukan penyempurnaan finishing hingga menghasilkan produk kerajinan seperti ini. Ya. Yang terakhir yaitu kerajinan polimer clay. Ya. Bahan produksi kerajinan polimer clay yaitu bahan dari polimer clay ya. Kemudian aneka hiasannya ya. Alat produksi pembuatan polimer clay, cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Bagaimana prosedurnya ya? Untuk kerajinan polimer clay, bahan siap pakai polimer clay, dilakukan pembuatan desain sesuai ide gagasan, kemudian diproses pembentukannya dan penyempurnaan finishing. Finishing dapat ditambahkan clear semprot, ya. Kemudian hingga menghasilkan produk kerajinan seperti ini, ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi gambaran yang jelas bagi anak-anak untuk perencanaan kerajinan bahan lunak yang akan kalian buat untuk pertemuan minggu mendatang, perencanaannya dan pembuatannya. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.